Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang Allah rahmati, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa bertemu walaupun dalam virtual seperti ini. Perkenalkan, saya Rudi Sofiana Effendi. Saya adalah kepala SD Karakter Sabilul Ilmi. Sekolah ini, Bapak Ibu sekalian, dibangun dengan semangat Islam terpadu berbasis pada pendidikan alam yang tentu saja orientasinya kepada orientasi anak atau student centered learning. Ayah bunda yang Allah muliakan, sekolah ini adalah sekolah tumbuh, sekolah yang memang sedang dibangun sedemikian rupa untuk menghadirkan konsep Islam terpadu berbasis alam yang berorientasi kepada siswa. Jadi kami gembira sekali bisa mengkomunikasikan ini kepada ayah bunda semua. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi kita semua untuk memilihkan anak-anak kita sekolah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang Allah muliakan. Selanjutnya tentu yang paling utama adalah apa sesungguhnya visi dari sekolah Karakter Sabilul Ilmi ini. Karena visi itu akan melandasi mau kemana kita, mau kita arahkan anak kita kemana. Visi sekolah ini adalah unggul. Jadi sesungguhnya semua anak kami melandasi pembelajaran di sekolah ini dengan semangat bahwa semua anaknya adalah unggul. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang jahat, tidak ada anak yang nakal. Semuanya memiliki fitrah yang sama, yaitu suci dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah literatif. Nah, kami berharap anak-anak yang sekolah di sini memiliki, sederhananya adalah kesenangan, ya, kesenangan untuk membaca, kesenangan untuk menulis, mengekspresikan diri melalui kata-kata, melalui tulisan. Mereka senang melakukan itu bukan karena terpaksa, dan itu akan dibangun melalui berbagai pembiasaan. Yang ketiga adalah aktif. Nah, ini menjadi sangat penting karena pembelajaran itu anak harus mengalami. Nah, mengalami itu ya anak harus aktif melihat, aktif mempraktekkan, aktif berbicara, aktif merasakan. Itulah yang kemudian disebut sebagai active learning. Jadi guru hanya memfasilitasi, anak mencoba-coba, anak menemukan sendiri. Oh, kenapa ya tumbuhan ini kok menjadi mati misalnya begitu. Oh, ternyata tidak dirawat. Kenapa ya kok air mengalirnya dari atas ke bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian melibatkan. Kami sadar betul bahwa sekolah ini hanyalah bagian kecil dari ekosistem. Nah, ekosistem yang harus kemudian sama-sama bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk memberikan akses pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi juga di tempat-tempat lain. Misalnya di rumah, tentu orang tua akan kami libatkan dalam proses pembelajaran ini. Nah, kemudian lingkungan sekitar, masjid-masjid sekitar, ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian kita akan memberikan pengalaman kepada anak-anak kita bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana berinteraksi sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah akhlak mulia. Dan inilah yang melandasi semuanya, melandasi visi ini dengan akhlak mulia. Karena tanpa akhlakul karimah, tanpa akhlakul azimah, maka anak-anak kita hanya menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tanpa mereka memahami apa sesungguhnya tujuan hidup yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Wa ma bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Nah,
Rasul diutus ke dunia ini tentu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kami melandasi semua aktivitas anak ini dengan akhlak mulia. Ketika mereka belajar, ketika mereka melakukan percobaan, ketika mereka beraktivitas berlari-lari, ketika mereka saling mendorong satu sama lain, misalnya ketika bermain, apa yang harus mereka lakukan? Nah, akhlak-akhlak itulah yang kemudian kita biasakan, baik di sekolah, di rumah, maupun dimanapun. Dari semua yang tadi telah saya katakan, unggul, literatif, aktif, melibatkan, dan akhlakul karimah, apabila kita satukan, itu menjadi satu kata yang pendek, yang mudah-mudahan menjadi doa dan cita-cita kita dalam membangun sekolah itu, yaitu ulama. Jadi unggul, literatif, aktif, melibatkan, dan akhlakul karimah itu kalau kita satukan maka menjadi kalimat pendek yang disebut sebagai ulama. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para ulama, para pewaris risalah yang menjadi pemimpin bangsa suatu hari dengan landasan yang cukup kuat, landasan agama yang cukup kuat, sehingga mereka akan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, mudah-mudahan qurrata a'yun itulah anak-anak kita, insya Allah, yang menyejukkan hati, menyejukkan mata kita semua dengan akhlak mulia, dengan karakter ulama yang menjadi visi dari sekolah karakter Sabilul Ilmi.